Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Pada materi ini, saya akan mencoba menunjukkan pada kalian tentang pemanfaatan konsep deteksi multipolaritas tadi ketika kita berhadapan dengan data. Ya, data yang saya pakai untuk ilustrasi di sini adalah data yang terdiri dari 4 variabel, banyak jumlah import dalam satuan uang, GDP, ya, pendapatan daerah regional bruto, bahasa Indonesianya PDRB, kemudian indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Ingin dibentuk jumlah import berdasarkan 3 variabel yang ada tadi. Ya, bentuknya seperti ini. Diindikasikan antara GDP, JPI, dan PPI ini ada korelasi positif. Jadi kalau pendapatan meningkat, otomatis biasanya akan ditemui JPI yang juga meningkat. Ya. Demikian pula dengan GDP dan PPI, JPI dan PPI. Hubungan positif tadi dapat dikonfirmasi dengan perhitungan matriks korelasi antar ketiga peubah tadi. Jadi di sini dibentuk matriks korelasi ya yang seperti tadi. Kalau kita memiliki matriks seperti ini, yang di diagonal utama itu adalah korelasi dengan dirinya sendiri, jadi pasti satu. Jadi kalau ingin membaca korelasinya adalah ini GDP dengan import itu 0,98, CPI dengan import 0,8, PPI dengan import 0,9, CPI dengan GDP sekian, PPI dengan GDP sekian, PPI dan CPI 0,9. Dan dari matriks ini terlihat bahwa yang korelasinya paling besar adalah antara Consumer Price Index dengan Producer Price Index, indeks harga produsen. Ya. Nah, untuk mendeteksi multipolaritas, ya sebelum saya melakukan pendugaan, jadi multipolaritas ini pendeteksinya tidak harus, ya bisa kamu lakukan sebelum melakukan pendugaan parameter sebenarnya. Ya, tapi di menunya Gretel ini kalau mau dilakukan otomatis itu harus masuk dulu ke pendugaan yang full, ya, pendugaan model yang ingin dituju. Nah, saya coba dari teorinya dulu, ya. Jadi saya tidak perlu menduga model full yang tadi yang kita ingin bentuk yang di slide yang pertama tadi, tapi langsung saya berusaha membentuk regresi auxiliary antara prediktornya tadi kan ada 3, GDP, PPI, JPI. Ya, regresi auxiliary yang pertama saya sebut sebagai regresi untuk mendapatkan VIF1, prediktornya GDP dalam LEN, ya. Kemudian ininya responnya LEN PPI dan LEN JPI, ya. Saya bentuk di sini ada 2 yang saya highlight. Jadi koefisien untuk LEN PPI di sini signifikan, berarti memang betul ya PPI itu secara signifikan positif ya mempengaruhi GDP. Kemudian yang dipakai untuk menghitung inflasi adalah R-square, ya variance inflation factor, dipakai koefisien determinasi sebesar 0,793225 ini. Lihat hitungannya ya, angkanya 4,836. Nah, di sini informasi ini menunjukkan bahwa kalau hanya dilihat dari GDP itu sebenarnya tidak terlalu berkorelasi positif dengan 2 yang lain. Karena ternyata yang signifikan kan hanya ada 1. Jadi kalau dilihat dari GDP, masalahnya tidak terlalu serius. Jadi dia tidak terlalu berkorelasi dengan 2 variabel yang lain. Tuh. Sekarang, multikolonialitas itu tidak hanya dideteksi dari 1 variabel prediktor. Ya. Nah, kita harus melakukan 2 lagi bahkan. Ini yang kedua, ya. Saya sebut sebagai regresi auxiliary yang kedua, di mana variabel LEN CPI sekarang yang jadi responnya. Gantian ya, GDP sama PPI dalam LEN yang jadi prediktor. Juga saya tandai sama, ya, R kuadratnya tinggi 0,98 ke 1 di parameter miliknya LEN PPI signifikan, koefisien log PPI signifikan. Hasil perhitungan inflasinya saya sebut sebagai VIF2, ya, yang dihitung dari 1/1 min ini 0,983 ini. Hasilnya lebih besar dari kalau tadi yang
yang GDP yang dijadikan respon, ya. 58,86. Ini sudah masalah, ya, karena tadi thresholdnya kan di atas 10 ke atas, ya, F10 ke atas. Ini VF-nya sudah 58,86. Berarti masalah ini sudah, ya, sumbernya CPI akan menyebabkan ragam membesar sampai 58,86 kali. Oke. Satu lagi variabel yang len PPI. Ya, variabel len PPI ini dipakai untuk menghitung regresi auxiliary yang ketiga. Nah, di sini bahkan kelihatan dua-duanya, ya, parameternya GDP dan CPI sama-sama signifikan. Ya, R kuadratnya tinggi, ya. Lihat nih, bahkan hitungannya 0,1 min 0,985 sekian, ya, menghasilkan VAF yang juga tinggi, ya. Ini nanti dinamakan VAF yang ketiga. Jadi masalahnya adalah pada PPI di sini, ya, karena dia berkorelasi dengan GDP maupun CPI. Jadi kalau tadi misalkan yang dipakai GDP saja, parsial saja dia korelasinya. Pakai CPI saja juga parsial. Nah, kalau yang PPI yang dipakai sebagai respon, dia berkorelasi dengan dua-duanya. Nah, terlepas dari cara hitung manual seperti tadi, di mana kita tidak perlu menduga model secara full dulu, ya, model full yang saya maksud adalah model yang ini, ya, yang tadi disebutkan di slide yang pertama, melainkan langsung ke model auxiliary, ya, di mana variabel prediktornya secara bergantian dijadikan respon, ya, dengan prediktor-prediktor yang lain. Di sana sudah ketahuan bahwa PPI itu adalah sumber dari multikolonaritas karena dia berkorelasi dengan dua yang lain, ya. Nah, itu pendeteksian tadi, perhitungan VAF tadi itu bisa juga kita lakukan secara otomatis, ya, dengan menu Gretel. Tapi syaratnya harus kamu buat dulu model fullnya. Jadi model penuh yang menginputkan len GDP, len CPI, dan len PPI sebagai prediktor, dan responnya len import, itu kita masukkan. Kemudian dari situ kamu masuk ke menu setelah penduga model diperoleh pada window model, kamu klik analisis, kemudian cari di situ collinearity, ya, maka akan dihitungkan oleh Gretel seperti ini, ya, hasil yang kamu hitung tadi. Jadi saya menghitung manual tadi hasilnya seperti ini juga, ya. Jadi di situ ketahuan sumber masalah terbesar adalah PPI karena dia memiliki varian inflasi yang paling tinggi, ya, karena dia berkorelasi dengan dua yang lainnya. Nah, ini akan coba saya tunjukkan karena kita tadi sudah tahu ada masalah multikolonaritas. Ini saya tunjukkan model lengkap yang tadi, ya, yang menggunakan tiga variabel prediktor. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, walaupun di sini signifikan, ya, masalah yang paling kelihatan adalah koefisiennya salah satu ada yang negatif, ya, padahal di sini tandanya seharusnya positif, ya. Jadi PPI itu seharusnya consumer price production price index itu seharusnya meningkatkan import, ya. Jadi tandanya tidak sesuai dengan korelasi yang di awal, ya. Ini karena ada masalah multikolonaritas, ya. Jadi kalau terjadi seperti ini tuh hati-hati. Nah, bagaimana mengatasinya? Di sini saya coba dengan konsep dropping variable, ya, tapi dengan mencoba menunjukkan beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, tanpa menggunakan PPI, ya. Apa yang terjadi di sini? Semuanya nyata secara parsial, tandanya sesuai dengan teorinya, sama-sama tandanya positif. Jadi PPI tadi yang paling bermasalah, kan, ya. Nah, ini kalau dibuang PPI-nya. Kalau yang dibuang CPI, ya, karena tadi CPI dan PPI korelasinya yang paling besar. Jadi salah satu kan seharusnya yang ada di model. Kalau GDP masih aman. Dia tadi multikolonaritasnya tidak serius, ya. Jadi dia tidak terlalu berkorelasi dengan dua yang lain. Karena VAF-nya 4, sekian saja tadi. Yang VAF-nya besar tadi antara CPI dan PPI, ya. Nah, sekarang kalau yang CPI yang di drop, kamu lihat
koefisien dari PPI betul positif, tapi tidak signifikan. Nah, ini patut diragukan, tidak signifikannya ini tidak signifikan karena memang betul atau karena memang ada masalah multikolaritas tadi, ya, yang masih ada masalah multikol yang tersisa. Nah, kalau bisa disimpulkan, tadi dari 3 model tadi, model 1 model full, ya, walaupun log PP ini signifikan, ya, tapi tandanya salah, tidak sesuai dengan teori. Ini terjadi karena korelasinya dengan kedua variabel yang lain. Korelasi terbesar antara dia dengan JPI. Ya. Sedangkan pada model yang terakhir, ini model 3, log PPI digunakan sendiri tanpa menggunakan log JPI. Ya. Koefisiennya tidak nyata walaupun tandanya sesuai teori. Ini juga diragukan kan tadi. Nah, yang paling masuk akal adalah model 3 karena model 3 tadi tandanya sesuai, signifikan juga. Model 2 itu yang bagaimana? Yang PPI-nya tidak digunakan, ya. Jadi bila dapat di drop, kita gunakan model kedua yang tidak menggunakan log PPI. Kalau tidak boleh di drop, misalkan memang butuh di situ untuk pendugaan parameter, ya tadi cerita saya yang di materi sebelumnya, bisa kamu mengarah ke penggunaan regresi range, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Sampaikan nanti pada sesi diskusi. Sebagiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.